ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabi ba'dah amma ba'du. Warga masyarakat Buyan Pulau Mono Timur yang insyaallah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada Sohibul Bait pelaksana yang saya hormati, hadir di tengah kita Bogani Kota Buahan, mantan Ketua DPR Provinsi 2 periode Bapak Dr. Anes Sahrial Kadamopoli yang saya hormati, kemudian Panglima pejuang pemekaran Bola Mongondo dari 1 kabupaten menjadi 5 kabupaten kota, Bapak Dr. Anes Haji Jainuddin Damopoli yang saya hormati, Bapak Naton Komintan Mugutat Motoradi. Permakluman bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara Bapak Ibu Kristiani Enjenia Paruntu dalam perjalanan dari Manado menuju ke Poltim melalui Minahasa Tenggara, saat ini sudah dalam perjalanan, insya Allah 15 atau 20 menit ke depan sudah sampai tujuan di tempat ini. Kemudian Abah Salim Lanjar dari Nuangan menuju tempat ini, mampir sebentar di Kota Bunan, di Tutuyan. Insya Allah juga 20 menit atau 15 menit ke depan sudah ada di sini. Namun sambil menunggu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal kenapa kita harus bersatu untuk memperjuangkan pasangan calon nomor 1. Mau ibu mau kirongokon perumahanku? Nah baik, terima kasih. Aku yang kideni mau kerumpit, biasa ini yang mau yang kidemu, yo aku dontoy-toynya. Ya. Sejak Indonesia merdeka tahun 45, tahun 50, Bola Mongondo 4X Swapraja Kerajaan menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 50. Tahun 50 kita sudah masuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tengah, kemudian dimekarkan dari Sulawesi Utara. Sejak kita masuk dalam wilayah negara Republik Indonesia yang sebelumnya kerajaan, dari pemimpin di Sulawesi Utara itu pun wakil gubernur. Kini siapa? Kini mantan wakil gubernur Sulawesi Utara orang Mongondo. Kini itu Kini Bapak Dr. Anes Haji Abdullah Motoginta. Itu tahun 1985 lalu. Itu pun beliau jadi wakil gubernur karena prestasi mempandoi bomo dari tahunnya. Sehingga dari pusat tunjuk dia sebagai wakil gubernur Sulawesi Utara. Berarti kurang lebih 35 tahun yang lalu. Magina tidak ada satu orang Bola Mongondo pun pernah jadi gubernur atau wakil, kecuali jadi ketua DPR Provinsi Bapak Sahrial Kadamopoli 2 periode ketua DPR Provinsi Sulawesi Utara. Menggorongkan baik. Maka inilah sebetulnya sosok tokoh Bola Mongondo yang mendapat legitimasi benar di Sulawesi Utara, diakui oleh Sulawesi Utara bahwa inilah tokoh masyarakat Sulawesi Utara yang patut kita contohi dan saat ini berada dalam pasangan Sehan Salim Lanjar dan Enjenia Paruntu sebagai wakil gubernur dan gubernur Sulawesi Utara. Penggorakan. Ini tokoh Bola Mongondo ada dengan pasangan Cep dan Sehat. Bola Mongondo ini Dungkul Mai sebelum mekar, saya sering datang ke sini. Saya mantan ketua DPC Partai Bintang Reformasi. Nongkong kota aku yang memangina, yo memang tosingai bumurapot. Karena apa? Belum dimekarkan waktu itu. Nanti kemudian setelah Ibu Marlina Mohasiaan jadi bupati tahun 2001, 2002 dia mulai perjuangkan, 2007 Kota Mobagu dan Bola Mongondo Utara jadi dimekarkan menjadi kota Mobagu dan Kabupaten Bola Mongondo Raya, Bola Mongondo Utara.
itu di tangan Ibu Marlina Moha Sihaan. Belum cukup sampai di situ. 1 tahun kemudian, tahun 2008, dibekalkan lagi lahir bayi kembar, Bola Mongondo Utara, Bola Mongondo Selatan, dan Bola Mongondo Timur. Itu juga melalui Ibu Marlina Moha Sihaan. Alhamdulillah. Berarti siapa bupati waktu itu yang memekarkan Bola Mongondo? Ibu Marlina Moha Sihaan. Yung pakabi minatoy doling kita, jasa yang sebenarnya ada pada beliau. Dan panglima perjuangannya ini Bapak Zainuddin Damopoli ada di sini sebagai ketua panitia. Jadi yang punya jasa memekarkan Bola Mongondo, kita bicara fakta, data, realita. Yang lain ini tolak di Bonabo. Ya, Bupati Bola Mongondo Selatan, Bola Mongondo Timur, Bola Mongondo belum mekar, susah kurang berhidup. Benar enggak? Setelah mekar, jadi Kabupaten Bola Mongondo Timur. Kalau awalnya satu kabupaten dapat dana dari pusat, katakan misalnya 10 juta, bagi di 5 wilayah cuma dapat, maaf ya, katakan 10 miliar, bagi di 5 wilayah cuma dapat 22 miliar. Tapi setelah mekar masuk 10 miliar di Bola Mongondo Timur, cuma Bola Mongondo Timur yang pakai. 5 daerah jadi 50 miliar. Karena itu cepat pembangunannya, cepat sejahtera. Ini perlunya pemekaran. Maka kemudian Dodan Dianin pejuang pemekaran Bola Bumako. Pemekaran Bola Mongondo tidak cuma sampai di mekar jadi 5 daerah, tapi kita punya satu tujuan ke depan, yaitu Provinsi Bola Mongondo Raya. Lo sedang kenapa terus mesti jadi Provinsi Bola Mongondo Raya? Ginarunaton, Kutanaton, Gorontalo. Dulu masih dengan Sulawesi Utara, DP nasib sama dengan orang menderita. Tapi ketika mereka jadi provinsi sendiri, lihat saat ini Gorontalo lebih maju dari Sulawesi Utara saat ini. No, kalau kita orang tetap bertahan dengan Sulawesi Utara, Bola Mongondo Raya tetap dijadikan anak tiri di Sulawesi Utara. No silang bina, maka tidak ada pilihan lain bagi kita orang ke depan. Bola Mongondo Raya harus menjadi provinsi. Sepakat? Amin. Karena itu, naik insilanganku kemungkinan kita konan. Dasar itu, maka kemudian tahun 2012 Bapak Gubernur Hari Sarundayan panggil Bupati Bola Mongondo Timur. Ini buahnya, Pak Sehan, apa mau di daerah mau bikin provinsi. Ini buahnya, karena pada saat itu 2012 sebelumnya Bupati Wali Kota C Bola Mongondo Raya Samuel Wadia. Dan karena waktu itu juga sedang menata daerah masing-masing, ya, membangun infrastruktur, menata pemerintahan. Jadi sibuk, wah Bola Mongondo Timur bupatinya ambil. Kita bikin pertemuan di gedung Senator, Hotel Senator, Kota Mobagu. Disepakati bentuk panitia pembentukan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi siapa? Saya tanya lagi, siapa yang berinisiatif hingga panitia pembentukan provinsi terbentuk? Sehan Lanjar. Jelas? Jelas? Setelah panitia terbentuk 2012, kemudian mulai bekerja. Ketua panitia Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Mokoginta. Ketua harian Bapak Haji Zainuddin Damopoli ada saat ini di hadapan kita. Ini ketua harian pembentukan Provinsi Bola Mongondo Raya. Kemudian sekretaris Bapak Nayaro Kurniawan, Wakil Wali Kota Mobagu sekarang, dan bendahara umumnya. Selamat datang Pak Teddy, insya Allah calon anggota DPR Provinsi. Dan bendahara umum Bapak Abdul Kadir Mangkat ada di pasangan nomor urut 1 Cep dan Sehat. Nosilan Bina. Kemudian bendaharanya yang lagi bicara saat ini, Denny Mokorempit.
Jadi panitia yang ada Naabi kon pasangan Cep dan Sehan, panitia pembentukan provinsi. Di sini kami berjuang, kami jelaskan kepada masyarakat bahwa waktu bentuk panitia itu 5 bupati wali kota bersepakat meskipun kondoit untuk dana perjuangan pembentukan provinsi Pulau Mono Raya. Ada surat keputusannya, kesepakatan 5 bupati dan wali kota Pulau Mono Raya. Tapi apa kemudian yang terjadi? Setelah disepakati 4 bupati 1 wali kota, yang melaksanakan kesepakatan itu hanya Bupati Pulau Mono Timur Sehan Salim Lanjar dan Bupati Pulau Mono pada saat itu Salihi Mokodongan. Silang tidak? Dari yang kumpul doi melalui dana bansos, dana hibah, APBD cuma 2 kepala daerah, Bupati Pulau Mono Timur dan Bupati Pulau Mono pada saat Salihi Mokodongan. Silang tidak? 650 juta. Doi itu pinake panitia, baolah administrasi, berurusan dengan pemerintah pusat, menyusun studi kelayakan. 650 itu yang digunakan. Tuatain doi pinake panitia magina ribuanku dulu sebelum Buyat jadi 6 desa. Pemekaran desa Buyat perlu dana tidak? Tidak. Waktu desa Buyat dimekarkan pakai doinya enggak? Pakai doi, kami nggak ada doi, bagaimana mungkin kita mengurus administrasi? Jelas? Jelas? Asal dia ada doi, bagaimana mungkin kita mau bikin administrasi? Pak fotokopi, pak cetak dan lain sebagainya. Mabagi mamato, kantor daerah. Pemekaran desa Buyat itu butuh dana, apalagi kita mau bentuk provinsi. Silang bina. Nah karena itu dana 650 juta itu digunakan oleh panitia. Setelah digunakan baru doi studi kelayakan, ya kajian akademik itu 380 juta bayar kepada staf ahli dari Universitas Indonesia. Itu baru kajian akademik. Bayar pas staf ahli dari Universitas Indonesia 380 juta. Sisanya tinggal berapa? 380 juta. Nah, 370 juta. Doi itu sisa digunakan untuk administrasi, ya, olah administrasi dan lain sebagainya, sehingga 2014 itu dia doi dan doi. Ya. Tetapi saya mau jelaskan di sini. 2014 bulan September tanggal 29, pada saat itu Bola Mono Raya sudah siap untuk diresmikan jadi provinsi setelah panitia bekerja. Tetapi kemudian karena ada gejolak dari masyarakat Papua, demo di DPR provinsi, DPR pusat, sehingga pemekaran pada 2014 itu ditangguhkan oleh DPR RI. Jadi dia balik. Apabila 2014 itu sudah disahkan Provinsi Pulau Mono Raya sebagai daerah otonom, maka yang memberikan bantuan dana cuma dari 2 daerah, Pulau Mono Timur dan Pulau Mono pada saat Salihi Mokodongan. Terus ada di mana itu bupati yang lain? Ini yang perlu saya jelaskan ke masyarakat, biar masyarakat tahu bahwa dalam perjuangan panitia untuk membentuk Provinsi Pulau Mono Raya ada yang mengganjal. Dorang sabotase. Siapa yang mengganjal? Pertama, sekarang ini Wali Kota Tatombara, Bupati Asih Suprejo, Depri Ponto, waktu kedatangan DPD RI, orang bilang ke masyarakat, wah kita orang lagi perjuangkan Provinsi Pulau Mono Raya. Padahal selama 6 tahun berapa dia? Jelas. Tidak ada 1 rupiah doi dari 3 bupati itu. Ya, jelas benar. Tidak ada 1 rupiah doi dari 3 bupati dan wali kota Tatombara yang diperbantukan untuk pembentukan Provinsi Pulau Mono Raya. Lo silang bina. Kalau tidak ada doi, bagaimana mungkin panitia mau kerja?
Maka ini yang saya katakan, 3 bupati itu dan 1 wali kota mengganjal pembentukan provinsi Bola Moro Raya. Silang dina, magina dana yang sudah disepakati masing-masing daerah kumpul 500 juta. 3 daerah itu tidak memberikan, 3 bupati dan 1 wali kota itu tidak memberikan. Jelas? Jadi kalau sekarang orang bilang orang sedang memperjuangkan provinsi Bola Moro Raya, ubor Monia, ubor Asti, ubor Tatong, ubor Depri, ubor Iskandar Kamaru. Jelas? Kenapa ini orang bekeng? Simbak kain, mau kidongong ke Monia, kemudian pilingki ODSK, tuan kain kulit bibik Monia. Jelas? Itu orang masa tunjuk bahwa orang itu pejuang pemekaran. Habis itu orang bilang pilih Pak ODSK. Nggak jelas bina. ODSK itu justru orang yang berkhianat kepada masyarakat Bola Moro Raya. Jelas? Kenapa saya katakan berkhianat? Mereka itu orang percaya. 2015 saya dari Partai Demokrat tidak mengikuti perintah partai. Saya membangkang waktu itu. Partai mendukung Mayar Manggil, saya mendukung ODSK. Kenapa saya dukung? Karena Oli Dodo Kambei menjanjikan Provinsi Bola Moro Raya akan dibentuk sebelum tahun 2017. Dan dinya Koinaton. Karena janji itu saya dukung beliau sampai kemudian jadi. Tapi apa kemudian yang terjadi? Setelah saya dukung, dia jadi bupati, jadi gubernur. Dia cuma bujuk. Tahun 2016 dikeluarkan surat persetujuan pembentukan Provinsi Bola Moro Raya. Surat itu ada dari 4 tahun lalu, saya sudah sosialisasi di mana-mana. Tetapi kemudian setelah surat itu keluar, dia cuma diam di tampah, tidak dia perjuangkan di pusat. Nggak jelas? Dulu orang bilang pilih Pak dia karena dia punya jaringan sampai ke presiden. Betul dia ada komunikasi sampai presiden. Tapi apalah artinya komunikasi Provinsi Bola Moro Raya? Jelas? Bayi tanah semua ulang baca. Allah periode kedua saya akan perjuangkan Provinsi Bola Moro Raya. Kain kulit di bibirmu. Jelas? Ben bohong. Ini yang saya katakan, sudah dipercaya dia tidak perjuangkan. Maka sesuatu yang dipercaya kemudian tidak diperjuangkan namanya itu apa? Pengkhianat, munafik, berkata dusta, berjanji diingkari. Ya, tidak ditepati, dipercaya dikhianati. Sudah dipercaya saya pilih dia karena dia mau perjuangkan Provinsi Bola Moro Raya, ternyata tidak diperjuangkan. Alasan dia terakhir apa? Moratorium. Moratorium tua. Yusuf Wadu itu bilang undang-undang, ubernya, pulanya, nyanda ada undang-undang moratorium. Moratorium itu cuma istilah dalam ilmu tata negara. Artinya morati itu penundaan. Jadi bukan cuma presiden, Sanadi, Buyak pun bisa melakukan moratorium. Misalnya penundaan penerapan Perdes, itu moratorium namanya. Jadi kalau Yusuf Moduto bilang itu karena ada undang-undang moratorium sehingga Provinsi Bola Moro Raya belum jadi, itu karena kebodohan dari pendukung ODSK. Jelas? Jelas dah? Begitu juga bupati yang lain, termasuk 3 bupati yang saya sebutkan tadi. Kemudian moratorium itu saya katakan kebijakan arogansi. Kebijakan arogansi. Kenapa? Mentang-mentang dia lagi berkuasa, suka-suka dia, kita mau kasih mekar Indonesia atau tidak, mana-mana apa kita, atau paling presiden arogan. Jelas? Pemekaran daerah itu amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang telah diperbaiki dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 94 dan lagi kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di situ dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memekarkan wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tetapi kemudian amanat daripada Undang-Undang 23 itu yang dihentikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ini yang namanya moratorium. Ya, itu yang terjadi. Nah, di sini alasan ini menjadi bekal karena moratorium. Moratorium itu siapa yang laksanakan? Ya, Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu apa? Siapa? Orang. Kalau betul dia mau perjuangkan Provinsi Pulau Mulu Raya, harusnya dia datang ke Mendagri, harusnya dia datang ke Presiden, dan dia nuntut, hei Pak Presiden, hei Pak Mendagri, saya janjikan kepada masyarakat Pulau Mulu Raya 2017 harus jadi provinsi. Mana? Tolong bantu saya. Ternyata itu tidak dilakukan. Sinomboganya kita, sinombodoknya kita, inuborannya kita. Jelas, kita dibohongi. Dasar latif. Dari Gondang dari Makassar katakan, memilih pemimpin pembohong itu suatu kesalahan. Memilih pemimpin pembohong itu apa? Kesalahan. Tetapi kalau memilih kembali, Bui memilih kepada pemimpin pembohong, itu suatu kebodohan. Pompurong, beleng-beleng, biongo, jelas. Jadi kalau jelas-jelas gubernur telah membohongi kita, masyarakat Pulau Mulu Raya, janji 2017 PBBR, ternyata dia tidak laksanakan dan dia tidak perjuangkan. Apakah itu bukan pembohongan? Jelas, nonom bodok nisya koinatun. Itulah pembohongan kepada masyarakat Pulau Mulu Raya. Jelas? Kalau kita, saya kemarin memilih dia, ternyata dia membohongi, itu kesalahan saya. Tetapi kalau saya kembali memilih orang yang sudah membohongi, berarti saya apa? Bodoh. Nah, begitu. Pompurong akoi, beleng-beleng akoi, biomo akoi, akan kembali memilih pemimpin yang sudah membohongi kita. Mau tidak dibilang bodoh? Suka tidak dibilang bodoh? Suka? Tidak. Mau tidak dibilang pompurong? Mau. Kenapa? Orang bodoh, orang pemprong, orang goblok, orang beleng-beleng memilih pemimpin pembohong. Ya jelas. Maka supaya kita orang jangan jadi goblok, jangan jadi beleng-beleng, jangan jadi biomo, pilih pemimpin yang cerdas. Saya Salim Bandar, wakil gubernur. Kita di bawah. Ya, Gubernur Sulawesi Utara. Insya Allah. Jelas bilang atau lo silang bilang atau memilih pemimpin pembohong itu suatu kesalahan. Kalau Bui kembali memilih pemimpin pembohong, itu adalah kebodohan. Nah, kalau ini mau orang jadi bodoh, tanya air pemimpin pembohong dan sean saling ajar. Sepakat? Lo jelas bina. Itu mereka punya komitmen memperjuangkan Provinsi Pulau Mulu Raya. Dari mana saya katakan itu? Tadi saya sudah ke depan. Dan kemudian itu Bapak Sehan Salim Bandar sampai 2014 panitia so habis doi. Kenapa saya tahu? Karena saya benar. Kenapa saya tahu? Karena Bapak Ayat ketua harian pembentukan Provinsi Pulau Mulu Raya. So habis doi 2014. Datang saya ke Pulau Mulu Utara. Bawa proposal, Pak Depri bilang apa? Oh, ini menyalahi aturan. Kita bilang ini turun PSK ditandatangani oleh 4 bupati 1 wali kota. Kesalahannya di mana? Doi insya Allah pemugoi. Rinut rinut. Jelas. Saya datang di Kota Mobagu. Waktu itu Pak Paet wakil wali kota. Sudah melalui Pak Paet dianggarkan, melalui fraksi Demokrat dianggarkan. Di APBD. Kemudian apa? Setelah mau diketok, dibatalkan oleh wali kota Tatung Barah. Jelas? Jelas. Sudah dianggarkan APBD bukan DPD pribadi dari daerah untuk perjuangan PBB dikasih batal oleh wali kota Tatung Barah. Ngejelas bina? Supaya jelas, masyarakat harus tahu. Selama ini binuniku kita sambunyi bahwa orang itu tidak ada bantuan. Ternyata orang memanfaatkan PBMR untuk kepentingan politik. Si Makai Bui memilih oleh ODSK. Saya harus jelaskan. Setelah saya jelaskan tergantung masyarakat mau atau tidak. No silang bina. Nah kemudian
yang bantu kita panitia selama 6 tahun memperjuangkan Provinsi Bola Mongodo Raya itu Sehan Salim Lancar. Jelas Bina? Saya ini lagi live ini secara langsung didengar oleh masyarakat Sulawesi Utara. Sampai di Jakarta saya bicara ini diketahui. Kalau saya berbohong, saya siap mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi ketika perjuangan PBMR ini dihianati oleh Wali Kota Tatong, dihianati oleh Yasti Suprejo, dihianati oleh Bupati Depri Ponto, dihianati oleh Iskandar Kamaru, maka yang menyelamatkan kami sehingga kami masih bisa berjuang itu adalah Sehan Salim Lancar. Ada yang orang bilang, Kong, apa hasil dari sekarang? Sudah jadi belum? Hei, Ngoni ini bupati, mantan bupati atau apa? Masa Ngoni mau tanya begitu? Indonesia tidak merdeka serentak sekaligus pada 1945. Sebelum itu ada yang berjuang 2028, 2008, 19 untuk menuju Indonesia merdeka. Tahun 1928 pemuda-pemuda dari berbagai provinsi gabung melaksanakan berjuang untuk kemerdekaan sehingga kemerdekaan itu tercipta 1945. Berarti Indonesia ini merdeka karena apa? Perjuangan. Jelas? Indonesia ini merdeka karena apa? Perjuangan. Nah, kalau Bola Mongodo Raya saat ini belum terbentuk, apakah kita harus diam? Apakah kita harus diam? Tidak. Tidak boleh. Kita harus berjuang. Dan untuk itulah 6 tahun ini kami berjuang menuntut kepada Presiden Jokowi segera hentikan moratorium dan buka kembali pemekaran di Indonesia. Kami perjuangkan. Ya, kalau kemudian kami diam, itu namanya pecundang. Baik nobody don, baik tua bomosia mamangoi, moki pilih motiako jabatan. Waktu berjuang, dorang berkhianat. Waktu berjuang, orang cuma menuntut. Setelah berhasil, mamangoi mosia, aku ikut nao, aku ikut nao, aku ikut calon tanao, pilih Pak Boy. Nah itu pilih Pak Boy. Nah masyarakat juga kebodoh. Gara-gara itu orang pilih Pak dia, padahal bukan dia yang berjuang. Jelas. Sama di sini Bapak Sarkawi Mudeong, Ketua Mudin Pak Haji Sarkawi Mudeong. Beliau saya katakan pejuang pembentukan Kabupaten Bola Mongodo Timur. Jelas. Kalau beliau bercalon di sini, saya yang datang Pak kampanye Pak beliau. Karena saya tahu beliau itu pejuang. Sama dengan Pak Sehan Mukago. Mereka panitia lokal, panitia kabupaten Bapak Jainuddin Damopoli. Jelas. Nah, di sini sama dengan urusan ini. Kami bolak-balik Jakarta, itu yang memimpin kami adalah Bapak Sehan Salim Lancar. Jelas? Karena beliau punya semangat untuk membentuk Provinsi Sulawesi Utara, untuk membentuk Provinsi Bola Mongodo Raya, sehingga dia jadi Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru se-Indonesia. 314 calon daerah otonomi baru, itu ketuanya Bapak Sehan Salim Lancar. Jelas? Jadi semua daerah yang mau berjuang untuk pemekaran, yang memimpin adalah Bapak Sehan Salim Lancar. Nusilang Bina, kalau daerah lain yang mau perjuangkan untuk mekar, apalagi Provinsi Bola Mongodo Raya, sangat rugi, sangat bodoh kalau kemudian kesempatan yang ada saat ini, so 35 tahun kita orang yang adalah pemimpin di Sulawesi Utara, butuh kita komentar. Jelas? Jelas? Warga masyarakat yang insya Allah kita sama dengan pertama. Pokoknya tanpa dunia mau tahu padi tumpakan kuna. Mau tahu dia? Hei, sama gimana? Lebih dari 120 jabatan yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ada berapa orang Bola Mongodo Raya? Ada berapa? Cuma 3 orang. Yang lebih itu apa? Orang luar Bola Mongodo Raya. Di mana keadilan pemerintah Sulawesi Utara terhadap Bola Mongodo Raya? Luas Sulawesi Utara 16.000 km persegi, 54%-nya
wilayah Bola Monroe. Tetapi pejabat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara saat ini cuma juga di eselon B itu cuma 3 orang. Dan eselon 3, eselon 2 dan eselon 3 cuma 3 orang. Tetapi istilahnya kalau kena orang Bola Monroe Raya ini 5 daerah, pejabatnya cuma 3 orang. Tetapi Gubernur Ole Dodo Kambe, pejabat yang ada dalam keluarganya, pokok amaannya, kiguyang-guyangnya, kiai-kiainya, nununtonnya, yang ponakannya itu ada 15 orang. Halo? 15 orang. DPKK, DPAD, DPTAD, DPO. Kamanakan, muasia dan komitan tua. 15 orang. Orang satu Bola Monroe cuma 3 orang. Gubernur keluarga itu 15 orang. Di mana keadilan? Lihat pemerintah provinsi sekarang ini, Gubernur Musia, Wakil Gubernur Musia, Ketua DPR Musia, Wakil Ketua DPR Musia, Sekda Musia, nyanda ada Bola Monroe Raya saat ini. Tonga Abidi Dandi sikai tua, kainyain Rocky Wawor mau bikin Ketua DPR, ternyata cuma DP Besan yang dia lantik dari Ketua DPR Provinsi. Jelas? Jadi kalau bicara monomboga koinaton yang ada saat ini betul-betul mencurangi kita, maka kesempatan saat ini bukannya balas dendam, tapi kesempatan bagi kita untuk menghentikan gerakan dari ODSK. Paham? Kalau gubernur sudah nepotisme luar biasa, oligarki, kemudian dia juga kalau gubernur sudah barusan 4 orang, pantas dipertahankan, maka ganti dengan top one, ganti dengan apa? Top one, ganti dengan nomor 1. Itu baru benar, itu baru betul. Silakan ditangkap saya kalau saya bicara bohong di sini. Denny mau kerumpit, ada juga ganggu ada tempat. Jelas? Ini yang terjadi, sehingga kenapa saya datang di sini untuk menentang kezaliman mereka. Sekarang 4 bupati, 3 bupati, 1 wali kota. Dorang kasana kamari minta pilih incole sah. Dorang itu untuk kepentingan pribadi mereka. Kepentingan Yasti, kepentingan Tatong, kepentingan Depri, kepentingan Iskandar Kamaru, kepentingan pribadi mereka yang mereka mau amankan sehingga mereka dukung ODSK. Jelas? Karena itu kita bilang, masyarakat Bola Monroe Raya, jangan percaya pada orang, jangan ikut orang pemau. Sama dengan lalu, Tato marah, suruh pilih para rakyat, pilih kiai itu, Alfian marah. Yasi Suprejo minta pemasyarakat, pilih Hoki Paku, Muhammad Wongso, anggota DPR Provinsi, pilih Poko Ajonku, Ceris jadi DPD RI. Depri Ponto lagi begitu, pilih kita Pebini jadi anggota DPR Provinsi. Apa kemudian yang orang bikin di sana? Tidak ada, cuma datang, duduk dengan diam, baru apa? Duit. Ketahuan di rumah kamu. Itu yang orang bikin. Yang rugi siapa? Bola Monroe Raya. Sinon turun makode mami minano kuku, mini abino kotek. Nah, kamu upadi. Kalau Pak Depri Ponto serius memperjuangkan Bola Monroe Timur punya kader partai politik, harusnya Bapak Manatan Depri Ponto, harusnya beliau jadi anggota DPR. Karena beliau karena DPR ini soalnya nggak calon, dia soalnya nggak dukung. Akibatnya apa? Bola Monroe Utara nggak ada wakil di DPR Provinsi. Jelas? Maka warga masyarakat, mari kesempatan bagi kita saat ini untuk menunjukkan eksistensi kita. Stop kita dibohongi. Panitia PBMR sudah menyatakan sikap untuk memperjuangkan provinsi. Meskipun mereka tidak dukung, tetap kami sudah bertekad. Sekali layar terkembang, pantang surut ke tepian, kecuali kami datang membawa panji provinsi. Jamaah, Korabung, pemerintah kota-kota Mobagu ada bikin pertemuan sini pun pemuda agama
Sini pun itu pakai duit APBD. Tambah yang perangkat desa kelurahan 390 orang. 1.200 orang dia kumpul pakai APBD. Kemudian apa yang dia bikin? Dia undang Pak Gubernur, calon gubernur ODSK hadir di situ menyampaikan sambutan. Ini namanya penyalahgunaan jabatan. Itu ada kumpul itu ada kumpul massa pakai doi APBD. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 69, calon wali kota, calon bupati, calon gubernur dilarang menggunakan fasilitas negara, dilarang menggunakan anggaran APBD dalam kaitannya dengan kampanye calon. Tapi dia hadir di situ, menyalahi atau tidak? Menyalahi. Ini kenapa arogansi? Mentang-mentang mau siapa nu kada ikut guru, seenaknya mereka datangkan. Maka itu kita orang harus hentikan. Sepakat? Sepakat? Bagaimana cara orang mau hentikan perang? Tidak ada pilihan lain. Orang harus satukan sikap. Kristiani, Enjenia Paruntu, dan Sian saling belajar. Tidak ada pilihan untuk tanggal 9 Desember 2020. Sepakat? Pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Terakhir saya mau ingatkan pesan pemerintah. Alhamdulillah sekarang ini ada kursi atur jarak untuk antisipasi protokol COVID. Yang pertama kain pemerintah nomor 1 jaga, nomor 1 memakai masker. Ya. Jadi nomor 1 ini bawa sampai di dalam TPS. Bawa sampai di TPS itu nomor berapa? 1. Bawa sampai di TPS itu nomor berapa? 1. Ya pakai masker nomor 1. Nomor 2 mencuci tangan, sana sudah disiapkan. Nomor 2 apa? Mencuci tangan dari tari, kasih bersih nomor 2. Sepakat? Halo. Nomor 2 apa? Mencuci dari tari, kasih bersih nomor 2. Sepakat? Dan nomor 3 atur jarak. Jaga jarak. Atur jarak. Jaga jarak. Kenapa harus jaga jarak? Jangan coba-coba mendekat di nomor 3. Ada corona di situ. Dari akak kayu memodo, bika diugan nomor 3 tua. Pantas, jas. Kayu memodo nu, bika diugan nomor 3. Karena itu orang harus atur jarak. Berbahaya. Zona merah. Zona merah itu ada pendukung partai nomor biru dan nomor kuning. Nomor biru ini zona hijau. Zona biru aman corona. Nomor warna kuning itu waspada. Hati-hati. Jangan sampai dia masuk di zona merah. Masuk di zona merah. Mau mati semua orang. Mau mati semua orang masuk di zona merah. Jelas? Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah jangan godaan siang. Tapi Pak mau dapat. Tapi kalau suruh waktu maghrib, apa yang kita mau magali? Insya Allah kita terus bersabar dan bertahan. Sebentar nanti akan kita lanjutkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila hifti sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor. Insya Allah menang. Saya kasih slogan ya. Cep gubernur. Ya. Kalau saya bilang cep, gubernur. Sehan, wakil gubernur. Ulang, cek. Sekuat, yang semangat. Bagaimana untung kalau yang semangat? Cek. Gubernur. Cek. Gubernur. Sehan. Wakil gubernur. Sehan. Wakil gubernur. Kalau kita bilang cek Sehan, menang. Ya, cek gubernur. Sehan, wakil gubernur. Cek Sehan, menang. Jelas? Baik. Cek Gubernur. Sehan. Wakil gubernur. Cek Sehan. Menang. Weh, jangan semangat ke belakang. Ini tidak mungkin kalau ini ada semangat. Ayo semua yang ada di seputaran sama-sama. Ulang. Cek Gubernur. Sehan. Wakil gubernur. Cek Sehan. Menang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah penyampaian Jurkam Provinsi Sulawesi Utara Bapak